live stream secara profesional. Tapi kalau secara simple kan udah ada yang pernah live belum? Udah. Kalau secara ini pakai apa? Handphone aja. Ya, nah kalau ini secara profesionalnya kurang lebih kayak gini setupnya. Yang pertama yang dibutuhin itu ada yang pasti kamera profesional, bisa mirrorless dan kamera-kamera lainnya. Ya, atau kamera dari cam komputer biasa bisa. Ini kita pakai yang kamera mirrorless. Kemudian lightingnya juga dibutuhkan supaya pencahayaannya juga bagus, jadi hasil live-nya bagus, terang gitu, nggak jelek atau gelap gitu. Kamera, kemudian komputer, karena kita pakainya OBS. Ada yang udah tahu OBS? Jadi kalau OBS itu aplikasi yang digunakan untuk live stream. Pokoknya rata-rata dunia live stream itu kalau secara mau aplikasi yang gratis itu pakainya OBS, atau yang mau simple pakainya OBS. Mau itu live streaming YouTube, TikTok, Instagram atau lain-lainnya, kalau mau secara profesional biasanya pakai OBS. Kalau misalkan kalau sering live yang lain, misalkan mau pakai tiba-tiba kameranya ngezoom atau tiba-tiba dia ada beda-beda looks, misalkan tangannya doang yang kelihatan, itu dia biasanya pakai dua kamera. Nah itu pasti dia pakainya OBS, rata-rata begitu. Yang pertama yang perlu di setup kurang lebih kayak gini, kamera, kemudian kameranya dikonekin ke komputer, dia pakai kabel dan juga capture card gitu ya. Yang pertama yang perlu disiapin, kita harus dinyalain aja kameranya, kamera, kemudian lightingnya juga dinyalain. Jadi yang perlu kita siapin adalah setup alat-alatnya dulu. Jadi kameranya udah nyala, lightingnya udah nyala, baru kita ke komputernya. Jangan lupa internetnya juga dicek dulu, kualitas internetnya ya. Maaf, banyak gak di sisi OBS-nya ya. Ini bisa kalian download di Google Chrome atau di website ataupun lainnya. Klik aja di sini, cari aja OBS kalau mau download. Nah di sini kakak bisa langsung di download OBS aja kalau mau nyoba di rumah nantinya. Ini Windows, kalau kalian pakai Windows, pakai Apple juga bisa, pakai MacBook. Ini kita pakai Windows, di download aja. Nanti diinstal. Ketika kalian install, nanti muncul pertamanya dia kurang lebih akan seperti ini ya. Nah yang perlu kalian pertama siapin adalah layout untuk si live-nya. Kalau kita live-nya kan potret ya, makanya di sini dia kotak panjang potret. Nah kalau mau setting misalkan mau landscape nih, jadi kan otomatis dia harus kotaknya manjang ke sini. Itu dia settingnya ada di setting, kemudian video. Nah di sini dibalik aja 1920 kali 1080. Jadi disesuaikan aja kebutuhan kalian. Bisa searching di Google ukuran yang pas buat live streaming sih berapa, itu dia settingnya ada di setting, kemudian video gitu ya. Kemudian untuk layoutnya kurang lebih seperti ini, atau mau satu juga boleh. Nah ini untuk studio mode, kalau mau dua segini. Gunanya apa? Ini preview dan program. Nah kalau program ini dia yang udah launch di live streaming atau yang muncul di HP kita, itu dia ada di scene program. Nah kalau kita gimana sih kak? Aku kalau mau live, mau ngedit dong kak, mau ganti judulnya, itu kita editnya di preview. Jadi ketika kita otak-atik di preview, yang di HP itu nggak bakal kenapa-napa. Jadi karena kita ada dua program, yaitu program dan preview. Kalau program ini sudah ada yang di HP, kalau preview itu yang mau kita edit atau yang belum muncul gitu. Yang kedua, ini ada scene, ada source, ada audio mixer, dan juga kontrol. Kontrol itu buat mengontrol, ini buat start streaming, recording, dan lain-lainnya. Kita mulai dari scene dulu. Scene ini ibarat kalau misalkan kalian mau membuat layout, atau misalkan kita punya satu lembar kertas putih nih. Nah satu scene itu satu lembar kertas putih. Nah kalau mau dua kamera berarti kita butuh dua layout atau dua kertas putih. Nah kalau source itu apa yang mau kita kasih di kertas putih itu, atau layoutnya yang mau kita gambar apa aja. Jadi misalkan scene 1 atau scene 1, jadi misalkan kertas nomor 1, pasti dia polos hitam begini pertamanya. Nah kalau kita mau gambar tulisan, mau kasih gambar, itu dia letaknya ada di source gitu ya. Jadi scene ini itu lembar kerjanya. Nah kalau source itu apa yang kita kerjakan atau mau yang kita kasih, kayak gitu ya. Misalkan kita mau scene 1, mau kita tambahkan layout, yang pertama perlu kita siapin apa kira-kira?
yang pasti desainnya. Nah, di sini udah ada beberapa desainnya. Nah, kita contohnya desainnya misalkan akan seperti ini. Yang pasti dibutuhkan adalah si kameranya buat munculin si mukanya ini nanti, muka hostnya, kemudian desain-desain lainnya. Misalkan kalau ini logo brandnya, kemudian ya pasti backgroundnya, karena kita virtual. Kalau misalkan nggak mau pakai background atau mau langsung juga bisa, karena kita pakai green screen, otomatis kita butuh background gitu. Nah, background, kemudian ada pun display apa yang kita jual supaya penonton bisa tahu apa sih yang kita jual gitu. Kemudian logo brand, background, kemudian display yang kita jual. Yang ketiga kemudian ada promo-promonya supaya penonton tahu nih ketika kita jual apa, kemudian promo apa yang kita dapat di sesi live streaming ini gitu. Jadi misalkan biasanya kita munculin untuk promotionnya supaya ketika ada viewer masuk, viewer langsung tahu oh ada promo, ada buy one get one nih gitu, ada diskon 50% nih. Baru kita cek produk-produk mana yang nanti pasti akan menimbulkan viewer menjadi komen gitu ya. Ini untuk kita bikin contoh kayak gini, yang pertama kita butuhin adalah, yang kita pertama masukin, yang paling enak adalah kameranya dulu. Nih, cara memasukin scene, source dan lain-lainnya adalah di bagian sini. Ini ada tambah plus. Misalkan kita mau bikin lembar kerja baru atau scene baru nih, scene 1. Kita ketik aja kamera 1 misalkan. Nah, kamera 1, kemudian kalau udah klik ininya, tinggal lembar kerja mana yang mau kita kerjain, dipilih. Misalkan kamera 1, kita ke source. Scene-nya nggak usah diapa-apain dulu. Source, kemudian klik plus. Nah, di sini ada beberapa yang kita butuhin. Kalau misalkan simpelnya adalah yang pertama video capture device. Ini buat mau munculin kamera. Itu video capture device. Ini buat munculin kamera. Ya, ini video itu kamera. Kemudian kalau mau audio atau suara itu yang audio input. Ya, ini kan ada dua nih, audio input dan audio output. Kalau audio input tuh misalkan kayak mikrofon dan lain-lainnya. Nah, kalau audio output itu misalkan kalau misalkan di live kalian mau ada kayak suara YouTube-nya nih. Kalian sambil nyetel YouTube tapi mau keluar juga di dalam live. Jadi misalkan keluar dari speaker, keluar juga di live. Itu makanya audio capture kamera. Ini audio output capture ya. Bedanya audio input dan audio output. Kalau kamera, kalau input video kan cuma satu nih, video capture. Kemudian kalau untuk masalah memasukkan desain-desain kayak gambar-gambar tadi, ada nih yang dipakai 3 ini rata-rata, image slideshow dan juga media source. Apa sih bedanya? Kalau image itu cuma gambar satu, formatnya bisa JPG, bisa PNG, itu buat foto-foto doang, foto-foto biasa. Nah, kalau image slideshow itu masukkan foto tapi lebih dari satu. Jadi kayak PowerPoint nanti, misalkan foto 1 habis nanti geser foto 2, foto 3, itu pakainya image slideshow. Jadi slideshow intinya, slideshow foto. Tapi kalau kalian pengen masukin video yang misalkan durasinya lama, itu makainya media source gitu ya. Kalau image itu foto, image slideshow itu foto yang lebih dari satu. Kalau media source itu buat video gitu ya. Yang dipakai kurang lebih itu audio, kemudian untuk masukin gambar ini image dan media, kemudian video. Seperti itu. Kita masukin dulu kameranya, klik aja video capture-nya. Ini dinamain misalkan C1 buat kamera 1. Misalkan kalian lebih dari 2 kamera, kita C1. Nah, dia akan otomatis muncul. Gitu ya. Di sini nanti tinggal kalian pilih, misalkan kalian lebih dari 1 kamera, USB video dan pilihan-pilihan lainnya. Bisa kalian sesuaikan gitu ya. USB video, kemudian klik OK. Nah, kalau dia keluarnya miring gini gimana? Itu kita rotate atau kita putar. Bisa kalian klik kanan di source-nya. Nih, source-nya diklik. Nah, di sini diklik, kemudian ada di transform. Bisa kalian juga transform manual. Kalau nggak bisa, berarti kita transform melalui sini. Nih, ini transform atau ubah
ke sini, rotate CCW, disesuaikan aja. Nah gitu ya. Ini kemudian diklik kanan, misal biar mau full screen gimana biar langsung otomatis, klik transform lagi fit to screen atau pas pada layar. Nah ini kan dia begini, berarti begini. Nah sip, kurang lebih dia begini. Nah kalau udah biar hijau-hijaunya hilang ini gimana, karena kita pakai green screen, itu kita klik kanan lagi, di sini ada filter, atau cara gampangnya ini diklik source-nya, ini di sini ada filter, klik filter, kemudian klik plus, ada yang namanya chroma key, itu diklik aja. Ini buat filter buat green screen, blue screen dan lain-lainnya. Tuh dia otomatis si warna hijaunya langsung hilang gitu ya, untuk si green screen-nya. Kalau video udah jadi, kita masukin desainnya. Kalau misalkan kita masukin gambar, kita pakainya image. Kalau kita masukin gambar, makanya image. Kita masukin background terlebih dahulu. Tinggal kalian cari filenya ada di mana. Nah ini tuh, kalau image dia cuma gambar-gambar doang, nggak ada video ya. Tadi kan ada kayak video yang di atas ini kan, nggak ada kan, karena dia formatnya video atau MP4, jadi nggak ada di kalau kita klik image dia nggak ada filenya. Ini klik aja backgroundnya, open tuh. Nah ini salah satu hal-hal penting juga, ada namanya sistem layering. Jadi misalkan kalian udah input gambar, kok tiba-tiba kameranya tadi ada, kok jadi nggak ada ketika input file baru. Itu ada input sistem namanya layering. Jadi posisi, jadi misalkan ada kamera, ada gambar, ada gambar-gambar lainnya. Nah itu kalau misalkan di OBS itu sistemnya dia, kalau dia mau gambarnya paling depan, itu berarti dia posisinya paling atas. Iya. Jadi kalau misalkan ini kamera, ini gambar, maka dia kameranya akan ketutupan karena dia posisinya paling depan, atau dia kalau di OBS paling atas. Kalau mau kameranya di depan atau di depan cover atau di depan background, maaf, berarti dia otomatis kameranya harus naik ke atas. Nah gitu. Jadi ada sistem namanya layering. Kalau misalkan aku mau bikin promo Kak, tapi di depan aku sini nggak mau ketutupan tangan aku gitu. Biasa kan ada yang misalkan live-nya berjalan, nanti kan promonya kayak ketutupan gitu. Aku maunya ditaruh di depan, berarti nanti dia promonya harus di atas kamera sini gitu. Jadi ada namanya sistem layering. Background sudah, kita masukin yang lain-lainnya juga, misalkan kayak logo juga sama. Logonya dia formatnya MP4 berarti ya, nggak ada di sini, berarti kita ganti. Kalau mau dihapus tinggal di delete aja. In media search. Wait. Itu jangan lupa kalian rename juga biar gampang, atau diganti namanya. Misalkan ini logo, di klik kanan, kemudian rename, itu ketik aja logo. Jadi ketika kalian mau ganti logo atau mau ganti desain, tinggal cari source-nya. Nih, kalau mau ini ada kanan, ini juga kunci. Ini buat kalian kalau misalkan nggak mau diotak-atik atau nggak mau kegeser-geser ketika ngedit lainnya, itu di lock atau dikunci. Jadi nggak bisa di-apa-apain ini logonya. Nah kalau kuncinya dibuka, misalkan kameranya dibuka, dia bisa digeser gitu. Tapi kalau dikunci, dia nggak bisa diapa-apain gitu. Ini logo dan lain-lainnya udah, kita coba masukin satu promo pakai media search. Media search gunanya untuk video. Nih, kita coba masukin satu stiker. Nah, kenapa dia di sini biasanya? Nah, itu kalian klik kanan, transform fit to screen aja. Nah, karena dia video, jangan lupa kalian looping, karena biasanya kalau kita masukin video di OBS itu biasanya dia sekali putar langsung hilang karena dia belum ada sistem diulanginya. Itu kalian klik aja 2 kali.
Nah, di sini ada keterangan loop, itu jangan lupa di checklist. Ini buat ketika videonya udah habis dia muter lagi dari awal gitu. Klik OK, kemudian cara playnya dia di sini. Nah, tuh dia ada. Nah, ini kan kegedean, tinggal kalian adjust saja, dikecilin. Nah, dikecilin, mau tinggal kalau mana, kanan, kiri, atas atau bawah. Gitu. Cara untuk OBS-nya kurang lebih seperti itu. Jadi intinya kamera, gambar. Nah, kalau untuk suara sama tadi pakainya apa? Kalau misalkan mau input mic, audio input. Oke, audio input untuk mic-nya. Oke, gitu. Audio input, oke. Kemudian tinggal pilih aja device-nya yang kalian pakai. Yang mana, ya. Kalau ini biasanya yang ini nih, yang mikrofon, berarti kan makanya ini mono. Mono very ada namanya sesuai mic-nya. Klik OK aja, kemudian di transisi. Nah, dia pasti di sini muncul. Kalau dia ininya bergerak, hijau-hijaunya bergerak atau barnya bergerak, maka dia mic-nya berjalan kayak gitu. Sampai jam berapa? 10.40. Ya, kurang lebih kayak gitu sih. Ada yang mau ditanyain? Karena kita waktunya udah habis sampai 10.40. Pakai handphone tuh pakai green screen bisa nggak? Handphone green screen nggak bisa. Bisa sih pakai green screen, tapi kan dia nggak bisa dia green screen. Bisa kayaknya. Seingat saya nggak bisa. Bisa. Oh, pernah. Bisa. Pakai filter. Cuma dia Bisa. emang kedut-kedut depannya. Iya, jadi kayak nggak maksimal Kurang gitu kan. kurang maksimal emang.